Kembali lagi kita membahas perkara penting, yaitu akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagian yang kedua, bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini hingga selesai agar tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Nedi. Pada episode kali ini kita akan membahas dan membuktikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh mengatakan bahwa saya beriman kepada setiap kabar yang disampaikan oleh Nabi tentang kejadian setelah kematian, berupa fitnah dan nikmat kubur. Kembalinya ruh ke jasad, umat manusia dihadapkan kepada Rabbul Alamin dalam keadaan tidak dikitan dan tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, matahari didekatkan kepada manusia, timbangan ditegakkan untuk menimbang seluruh amal hamba. Bila kebaikannya berat, mereka sukses, dan bila kebaikannya ringan, mereka termasuk orang yang merugi dan berada di neraka. Dan catatan amal pun ditebar, ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerima dengan tangan kiri. Selanjutnya, saya mengatakan bahwa saya beriman dengan telaga Nabi Muhammad yang berada di hari kiamat. Airnya lebih putih ketimbang susu dan lebih manis ketimbang madu, dan cangkirnya sejumlah bintang di langit. Maka siapa yang meminum darinya sekali saja tidak akan pernah merasa dahaga. Saya beriman kepada sirat yang menghampar di tengah jahanam. Manusia melewatinya sesuai dengan amalannya. Teman-teman sekalian, tidak hanya sampai di situ, saya juga beriman kepada syafaat Nabi, bahwa beliau, Nabi Muhammad, adalah orang yang memberi syafaat dan dikabulkan syafaatnya. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahli bid'ah yang sesat. Namun syafaat itu terjadi setelah mendapat izin dan ridho dari Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan juga bahwa saya beriman bahwa surga dan neraka adalah makhluk Allah, sekarang sudah ada, dan keduanya tidak mengalami kepunahan, dan kaum mukminin akan melihat Allah dengan mata kepala mereka pada hari kiamat kelak, seperti mereka melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh apapun. Seterusnya, Syekh Muhammad juga mengatakan bahwa saya beriman bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan para rasul, dan tidak dianggap benar keimanan seseorang hingga ia beriman kepada risalahnya dan bersaksi akan kenabiannya. Saya juga beriman bahwa umat Islam terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Jun Nurain, Ali Murtada, 10 orang sahabat yang telah dijamin masuk surga, para pengikut perang Badar, para sahabat yang berbaiat di baiat Ridwan, kemudian seluruh para sahabat secara umum. Saya berwala kepada para sahabat Rasulullah dan menyebut kebaikan mereka, memintakan ridho dan pengampunan kepada Allah, serta menahan diri untuk tidak menyebutkan keburukan mereka. Bahkan saya berdiam diri terhadap pertikaian yang terjadi di antara mereka, dan saya meyakini keutamaan mereka. Saya meminta ridho kepada Allah untuk Ummahatul Mukminin yang suci tanpa diskriminasi. Saya menetapkan karomah para wali dan kelebihan mukasyafat, tetapi mereka tidak punya sifat-sifat ketuhanan, sehingga tidak boleh meminta kepada mereka sesuatu yang tidak mampu mereka mengabulkannya kecuali Allah. Saya tidak memastikan seorang pun dari kaum muslimin tentang nasibnya masuk surga atau neraka, kecuali mereka telah divonis langsung oleh Rasulullah SAW. Bahkan saya berharap surga untuk orang yang baik dan takut orang yang jahat masuk ke dalam neraka. Saya tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar mereka, dan saya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Saya berpendapat bahwa jihad harus tegak bersama dengan pemimpin yang adil maupun pemimpin yang jolim. Salat berjamaah bersama mereka boleh, dan jihad tegak sejak Nabi Muhammad diutus hingga akhir umat ini memerangi Dajjal. Sehingga jihad tidak bisa gugur karena kejahatan para penjahat.
atau tegak karena keadilan orang yang berbuat adil. Saya berpendapat wajibnya mendengar dan menaati para pemimpin kaum muslimin dalam keadaan mereka bagus maupun jahat. Selagi mereka tidak menyuruh kepada maksiat, barang siapa merangi khalifah dan umat sepakat dan setuju atasnya atau meraih khalifah karena kekuatan senjata, maka wajib ditaati dan haram keluar darinya. Saya berpendapat wajibnya menjauhi ahli bid'ah hingga mereka bertaubat. Namun saya menghukumi mereka adalah seorang muslim dan saya serahkan batin mereka hanya kepada Allah. Serta saya yakin bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Terakhir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa iman adalah ucapan lisan, beramal dengan tindakan, dan keyakinan dalam hati, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara cabang iman ada 70 lebih, dan yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Saya berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar yang telah diwajibkan oleh syariat Nabi Muhammad yang suci. Dan demikianlah ringkasan akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dapat kita baca di dalam kitab Ad-Durar Saniyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman An-Najdi dan kitab Tasiqota Tariki Haulal Wahabiyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.